Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Para masyayikh, para ulama, para kiai, para ustadz, para tuan-tuan guru, para ustazah yang saya cintai dan kita muliakan bersama. Guru saya Ki Haji Abdul Manaf, alhamdulillah wasilah beliau saya bisa bersilaturahim ke Kecamatan Tempurjo, Desa Sidodadi, ketemu dengan kepala desa yang ganteng di zaman Jepang. Tepuk tangan buat kades kita Abah Suyono. Walaupun zaman Jepang ya, bah, yang penting ada gantengnya. Beserta dengan Ibu Kades dan seluruh perangkat desa di Sidodadi. Semoga beliau dan seluruh jajaran diberikan keberkahan, kelancaran dalam menjalani tugas-tugasnya. Amin. Tadi saya mampir dulu di rumah Kiai Manaf, minum degan, kemudian makan. Saya udah bilang Pak Kades, kalau saya datang kasih asbak aja sama kopi. Malah dikasih ayam, dikasih, betah saya di sono. Alhamdulillah sampai juga di sini. Teman-teman dari NU, teman-teman Ansor, teman-teman Banser, teman-teman dari Ashabul Kahfi. Ini kata Pak Kades dari jam berapa main tadi? Dari jam 5 main, dari Ashabul Kahfi jadi Ashabul Kopi ini. Udah nungguin kopinya, mana kopinya? Udah ngantuk kali ini. Mudah-mudahan Ashabul Kahfi dengan grupnya selalu membawa syiar kebaikan dalam setiap lantunannya. Amin. Teman-teman dari kecamatan, Pak RT, Pak RW juga, kemudian juga teman-teman dari kepolisian, dari TNI, Bimas, Babinsa, Kapolsek dan Ramil, teman-teman dari Polda, terima kasih sudah membersamai. Kita doakan dalam tugas-tugasnya juga diberi kelancaran. Amin. Saya datang tidak sendiri, saya bersama dengan istri muda saya. Ini istri muda, karena yang tua bukan istri saya. Ada yang tua di depan, bukan istri saya. Ini istri saya masih muda, April Jasmine. Jangan dipanggil ustazah, panggil aja April. Kalau dipanggil ustazah takut disingkat. Ustazah April Jasmine jadi Upil Asin. Mari kita dengarkan Upil Asin. Bubar. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, teman-teman semua, adik-adik, kita semua yang berkumpul di Balai Desa ini ya. Balai Desa Sidodadi, semoga nanti Allah kumpulkan lagi di surga. Ini malam minggu, mudah-mudahan semangat ya. Bahagia kan? Senang kan? Kenapa senang? Aduh ya Allah. Ibu mau masuk surga nggak? Kalau Pak Kades ngajakin nih, besok disiapkan mobil bis. Kita sama-sama berangkat ke Jakarta, mau lihat Monas, mau lihat Ancol, mau lihat Ragunan, mau ke Taman Safari. Mau nggak? Mau. Disiapin bisnya mau? Berangkat besok mau? Oke. Siapa yang mau ke surga?
Mau berangkat besok? Gimana ini Pak Kiai? Masa surga kalah sama Ragunan? Ragunan mau semua besok, ke Ancol mau, ke Dufan mau. Siapa yang mau berangkat ke surga besok? Ora. Apa bahasanya nggak mau? Apa bahasa Jember? Ora gelem. Ora. Moh. Moh. Ya. Kenapa nggak mau? Oh, masih betah minjol, masih betah hidup di dunia, masih betah, masih senang. Walau sudah tua-tua begini, masih senang. Emang mau sampai kapan? Kalau tiap hari kita doa, ya Allah, panjangkan umur saya. Apa bahasa Jembernya? Ya Allah, ga diawakno umurku, oh betul. Oke, kalau malaikat tanya mau berapa panjang umurnya, kan minta panjangkan umurku ya Allah. Tahu-tahu misal malaikat datang tanya mau berapa panjangnya, coba bisa jawab nggak? Ada yang mau 500 tahun? 300 tahun? 200 tahun? 100 tahun? 80? Mulai ngelirik ke Pak Kades. Pak Kades, apa berapa sekarang usia? Masih 40. Alah, 40 mah pas Pak Harto turun kali itu. Berapa? 55. 55. Mau sampai kapan? Ya, Mau ditanya sampai kapan? Pak Kades 55. Coba tuh, sudah masuk dunia putih. Udah putih semua. Kebayang nggak kalau Pak Kades umurnya 250? Udah bingung ya, bentuknya gimana tuh ya. Lihat manusia melihat bentuk sendiri saja takut. Betapa sesungguhnya dunia ini memang menakutkan. Jangankan melihat masa depan, melihat diri sendiri saja kita sudah takut. Waduh, 42 begini, gimana kalau 50, gimana kalau 60, gimana kalau 80, gimana kalau 90. Makanya ditanya siapa yang mau umur sampai 100, mulai diem, karena mulai ngelihat yang 85 udah gempor. Bagaimana 100? Ternyata doa panjang umur bukan hanya sekedar jumlah, tapi semoga panjang umur kisahnya, panjang umur ceritanya, panjang umur sejarahnya. Apa yang kita ciptakan dan lakukan di Sidodadi, insya Allah jadi sejarah dan cerita yang terbaik untuk anak, cucu, dan generasi kita. Amin. Itulah makna tahun baru Islam 1447 Hijriah. Tahun ini harus lebih baik daripada tahun yang lalu. Setuju? Sebagaimana Allah mengingatkan, wal tangzur nafsun ma qaddamat ligot. Kalau kita orang bertakwa, orang beriman, kalau hidup mau senang, mau bahagia, jangan lupa sejarah yang sudah kita lalui,
sebagai bekal untuk masa depan. Ingat masa lalu supaya tidak jadi masalah lu. Apa? Ingat masa lalu supaya tidak jadi masalah lu. Apa gua nih? Gue. Kalau tahun lalu tidak mau sholat, tahun lalu tidak bayar zakat, tahun lalu tidak mau ibadah, tahu-tahu di tahun yang baru wafat meninggal dunia, belum sempat bertaubat, maka masa lalu bisa jadi masalah lu. Apa gue? Lunya ke gue. Itu ya, betul nggak? Oke, itu pesan saya yang pertama. Yang kedua, mau jadi manusia beruntung, ini saya pakai bahasa Jakarta, bahasa Indonesia pusat. Mengerti? Ngertos ya, bahasa Jawa. Ngertos. Panjenengan ngertos. Saya ngertosnya panjenengan doang. Mau beruntung, kalau beruntung berarti tidak rugi. Contoh, ini ada banyak para pedagang, ibu bapak juga misal mau dagang, tiba-tiba Pak Kades kasih pengumuman, yang mau dagang datang ke kantor desa. Seneng nggak? Dikasih modal sama Pak Kades, tuh modalnya buat usaha. Senang? Kata Pak Kades, ingat, ini modal dipakai untuk usaha, jangan sampai rugi, harus beruntung. Betul? Pak Kades kasih modal hidup untuk usaha. Senang nggak? Senang nggak? Bagaimana kalau yang memberikan modal adalah Allah? Lebih seneng dong. Kalau Abah Suyono ngasih modal supaya hidup senang, bahagia, dikasih duit untuk jualan, dipesen jangan rugi, kita senang. Bagaimana kalau yang memberikan modal hidup untuk bahagia adalah Allah? Senang atau tidak? Allah kasih modal paling tidak ada berapa? Kata ibu, berapa ya? Kan belum dikasih tahu ya. Oke, 5. Terus tebak-tebakan nih, kayaknya tebak-tebakan nih. Ada berapa modal? Ada 5, ada 6, ada berapa? Ada 2, ada berapa? Itu yang pojok, yang ujung, ada berapa itu? Ada banyak. Orangnya banyak. Pernah baca waktu kita sekolah, pernah kita baca surat, orang bilang wal asri. Biasanya mau pulang tuh. Surat apa? Wal asri. Surat al-asr. Hafal nggak? Hafal nggak? Kita baca ramai-ramai boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal. Ada berapa? Ini 3 lagi. Ada berapa? Ini. Ada berapa? 3. Oke. Padahal sudah bilang gini, 3 kata ibu. Ibu, kacamatanya masih aman? Oke. Ini berapa? 4. Kata ibu 3. Oke. Kita pretelin boleh? Kita bahas boleh? Modal yang pertama, kalau mau bahagia, kalau mau beruntung, 1, harus punya mulai berubah nih. Ada yang iman, ilmu,
Ikhlas, Inul. Alah, kok Inul dibawa-bawa? Mulai bingung. I kan suratnya tadi dibaca. Baca. Modal pertama iman. Saya sengaja nanya biar berubah nggak nih, istiqomah nggak nih. Nah, yang pertama iman. Sebaik apapun kita hidup di dunia, kalau tidak ada iman, maka tidak akan bisa masuk surga. Tapi sekecil apapun iman itu, selama masih ada di hati, Allah tempatkan kita di surga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pertahankan itu sampai kita meninggal dunia. Pertanyaannya, siapa yang yakin dan merasa terjamin sampai mati masih ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Siapa yang berani jamin? Ayo yang hadir, Banser berani jamin? Tuh nggak berani jamin Banser. Berani jamin sampai mati kita masih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Hah? Insya Allah berarti tidak bisa dijamin. Bahkan Nabi menggambarkan ada yang pagi beriman, sore tidak beriman. Sorenya beriman, malam keluar dari keimanan. Malamnya beriman, paginya ternyata sudah keluar lagi imannya. Apapun kondisi kita hidup di dunia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai meninggal dunia. Amin. Karenanya iringi dengan doa mohon kepada Allah supaya iman terjaga. Ingat doanya? Ingat? Kita baca ya. Rabbana atina lagi. Rabbana atina itu biar kerudung ibu lunas ya. Itu dari bayi sampai meninggal. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu doa sapu jagat. Kayak nggak ada doa yang lain aja yang Allah ajarin. Ayo. Rabbana la tuzigh qulubana. Mulai senyap nih. Baca itu, mohon kepada Allah agar hidayah, petunjuk, keimanan yang telah diberikan oleh Allah kita bisa pertahankan sampai wafat meninggal dunia. Amin. Kenapa ini penting? Sebab ibu tahu nggak istri Nabi Nuh apa namanya? Bunuh lagi. Itu mah istrinya Pak Nuh. Istri Nabi Nuh bunuh. Ya bener sih. Mau kemana Bu Nuh? Istri Nabi Nuh bunuh. Bener. Cuma tuh lebih cocok kalau istri Pak Nuh ya. Istri Nabi Nuh bunuh. Dalam riwayat istri Nabi Nuh bernama Walihah. Ini istri Nabi, dididik oleh Nabi, dididik oleh Rasul pilihan. Tapi karena urusan ulus, money, duit, Jember apa Jember? Pesek, besek, peseh, muncrat nggak yang? Maaf. Peseh,
Duit, alah. Duit yo, duit. Gara-gara urusan ekonomi, urusan fulus, urusan duit, tergoda dan berkhianat untuk suami sendiri. Oi, oi, duit. Suaminya Nabi, suaminya Rasul. Gara-gara urusan ekonomi, istri bisa berkhianat kepada suami. Itu yang suaminya Rasul. Ya, apalagi cuman kades. Apalagi cuman istrinya soulmate. Apalagi lu. Ya, ayo mulai mikir nih, pikirin. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Kisah ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai pelajaran buat kita. Kalau pendidikan yang paten, perfect, sempurna dari seorang Nabi dan Rasul yang dipilih oleh Allah, tapi bisa karena pergaulan, karena himpitan ekonomi, itu istri bergeser dan menjadi pengkhianat di dalam rumahnya sendiri. Apalagi ya kita, lu gue nggak endong, bukan Nabi. Jadi berat mendidik istri, berat. Saya aja kalau disuruh milih Banser, lebih baik saya ngajar istri orang, ini istri orang, daripada istri sendiri. Mending istri orang. Ini istri orang semua kan. Kalau istri orang, dia nggak tahu kekurangan kita, Pak. Kita ngomong apa dia? Iya. Betul. Iya. Lurus. Betul. Karena nggak tahu kekurangan yang ngomong. Tapi kalau suami, ya, ngajarin istri, ayo bu, sholat subuh. Kata istrinya, opo subuh? Oh ya aja subuh jam 8 campur duha. Istrinya protes, lu ngajarin subuh jam 4, jam 5 bangun, lu aja bangun jam 8. Subuh biasa pakai kunut, karena jam 8 nggak pakai kunut, takut dianggap sholat subuh. Akhirnya dipikir, oh duha kali itu, padahal subuh. Coba, kenapa susah dan tidak mudah? Karena sebagian istri tahu kekurangan suami. Itu yang Nabi perfect, sempurna, utusan Allah, Nabi Nuh pilihan, tetap bisa istrinya tergoda karena urusan ekonomi. Sesusah apapun, jangan jual iman, mending lo jual ketoprak, lo jual es teh, lo jual bakso, jual pisang goreng, jual kulkas. Kalau nggak ada duit lagi, jual rumah, jual tanah, jual sawah, habis tuh banda udah, ya. Daripada jual iman, mending jualan apa aja tuh jual. Itu iman loh, awas. Anak Nabi Nuh siapa yang lari dari keimanan? Kan'an atau Kir'i? Oh bukan Kir'i, itu kanan ya, kanan kiri. Kan'an dididik oleh bapaknya, ayahnya, Nabi, Rasul, keluar karena pergaulan, lari karena teman, sahabat, dan durhaka kepada ayah kandungnya sendiri. Itu anak Nabi. Pertanyaannya, bapak kita Nabi bukan? Bukan. Suami ibu Nabi bukan? Bukan. Berarti berat perjuangan seorang bapak, seorang ibu dalam mendidik anaknya.
Dulu orang bergaul tingkat RT, tingkat RW, tingkat kelurahan. Anak siapa tuh? Nakal banget. Iya, dia mah gaulnya di RT sebelah. Anak siapa tuh? Badung betul. Iya, dia mah gaulnya sama preman kepala desa, ya, deket lurah apa kecamatan sebelah. Camat sebelah, pernah lihat? Camat sebelah. RT sebelah pernah? Kades sebelah? Kades sebelah, sebelah maksudnya, bukan sebelah. Makanya istri saya itu kalau saya digoda sama janda sebelah, dia nggak marah, karena pasti saya kabur. Wah, janda sebelah, siapa yang berani lawan janda sebelah? Ya, dulu anak bergaul paling tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat RT, tingkat RW. Tapi sekarang nggak usah keluar rumah anaknya, dari dalam rumah cukup dengan HP, kuota, pergaulannya sampai ke Singapura, ke Malaysia, ke Eropa, ke Amerika, Amerini, Ame Susan, Ame Santi, Ame Santo, Ame siapa kayak dia bergaul. Dia bisa bergaul sama orang Jakarta, sama orang Jawa, sama orang Kalimantan, sama orang Sumatera, sama orang Papua. Tidak perlu keluar rumah, cukup buka aplikasi, tinggal pilih mau yang mana. Punya nggak aplikasinya? Punya ya, yang hijau tuh. Ada banser. Mau yang mana? Tinggal pilih, nggak perlu keluar rumah, cukup. Ngeri. Sekarang di Jepang banyak anak-anak Gen Z. Ibu tahu Gen Z? Generasi sekarang nih, Gen Z. Kalau yang hadir kebanyakan genjot ini kayaknya. Genjot. Ya. Generasi saat ini itu banyak yang nggak mau kawin, nggak mau nikah. Di Jepang. Nggak mau berumah tangga, nggak mau punya anak. Makanya banyak TK yang tutup. Kenapa? Karena punya anak itu menyusahkan, punya istri itu bikin pusing, punya suami nggak punya kemerdekaan, pasti terjajah, pasti mau kemana-mana repot, udah hidup aja sendiri. Dan sekarang mereka senang dengan robot. Jadi ada industri robot, dibikinlah robot mirip manusia. Robotnya cantik, robotnya ganteng, kulitnya halus, sintetis, dimasukkan chip seperti AI, bisa diajak ngobrol, bisa punya rasa, ada sensor mata, ada sensor wajah, dia tahu kenapa kita sedih, dia tahu kenapa kita bahagia. Itu robot, tahu perasaan. Itu yang tahu perasaan. Ibu kalau suaminya pulang, tahu nggak perasaannya? Nggak tahu kan? Ibu main HP aja, nggak tahu perasaan suami. Capek, macet, panas, terik, sakit, ya. Robot tahu perasaan, dibuat chip yang bisa membaca sensor wajah. Lagi sedih, robotnya datang, diajak bicara, diajak ngomong. Ini bukan robot, makan tiap hari sampai bengkak begini nih. Kalau suami sedih, suami pulang, suami nangis, perasaannya lagi nggak enak, ibu tahu nggak? Dikasih tahu aja nggak mau tahu. Alah, laki-laki kok cengeng. Oh biar laki-laki kok nangis. Laki-laki nggak boleh nangis apa? Itu yang bikin Gen Z di Jepang nggak mau kawin. Industri robot bikin, udah nih gua kasih robot aja. Robot nggak perlu makan, tapi tahu. Robot nggak perlu dikasih nafkah, tapi ngerti. Kalau robotnya lemes, setrum. Coba ibu. Misalnya, ayo bu, lemes pak, setrum. Modar setrum. Tangkep Polres.
Robot, oh lemes, setroma ya, dicas 2 jam hidup lagi. Coba ini, aduh lemes, ngecasnya gimana? Dibawa ke pasar tuh, lihat no, toko emas baru, mahal juga nyetrumnya. Makanya akhirnya anak muda nggak mau pusing, Pak, udah gue beli robot, kawin sama robot, hidup sama robot. Awas, itu masih di luar negeri, sebentar lagi masuk ke Indonesia. Sekarang harganya masih 2,8 miliar. Robot kayak orang. Kalau industrinya udah besar, bisa jadi besok harga robotnya 500.000. 500.000 cakep, mau beli nggak? Mulai nabung, ngumpulin yuk. Awas, masa boleh berganti, ujiannya tetap sama. Yang beda itu hanya inovasinya. Kalau kita tidak jaga anak kita imannya dari sekarang, maka bisa jadi si Dodadi isinya robot semua. Ngapain ini? Udah makannya banyak, ngomel, bawel, rewet. Ya, mending kita patungan yuk beli robot. Ntar 1 hari di rumah kamu, besok saya pinjem ya robotnya. Robot bisa dipinjem, besok ada usaha robot, nyewain robot besok ada. Awas, dulu siapa yang jamin bahwa akan ada teknologi nelpon tanpa kabel? Dulu kan masih pakai kabel. Sebelumnya pakai apa itu? Pager namanya ya. Sekarang udah ada HP. Kirim surat pakai pos, giro. Sekarang tinggal ada email. Orang-orang tua kita dulu nggak tahu akan ada kejadian ini. Akan ada sesuatu yang seperti ini. Sebagaimana kita pun juga mungkin tidak ada di zaman itu. Tapi itu akan dinikmati oleh anak-anak kita di zamannya. Maka persiapkan dari sekarang. Modal kalau mau bahagia, modal kalau mau senang, modal kalau tidak mau rugi dunia akhirat. Modal pertama adalah iman. Yang kedua, apa yang Allah sudah berikan kepada kita? Modal pertama udah iman kan? Yang kedua, amal solmet, amal soleh. Apa itu amal soleh? Satu perbuatan, amal itu perbuatan, soleh itu maslahat. Perbuatan yang membawa kepada kemaslahatan, membawa kepada kebaikan, tidak membawa kepada mafsadat kerusakan, yang amal itu tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka dia bisa jadi pahala. Amal soleh. Amal soleh itu luas. Oke, Bu, apanya yang dalam? Oh, dalam itu apa? Iya. Oh iya. Bu, Ibu tidur nggak? Tidur, Pak. Oke. Hukum tidur apa? Mubah. Di ujung bilang haram. Kalau tidur sama suami saya adanya yang pojok. Mubah. Mau tidur mau enggak terserah. Tiba-tiba ada orang datang ngajak ibu untuk gosip, gibah. Semakin gak kedengeran, itu semakin hot. Kalau kiai ceramah gak kedengeran, itu gak enak. Tapi kalau gosip semakin sini, semakin pelan, itu semakin panas gosipnya.
Semakin gak ada suaranya tuh semakin mantep. Akhirnya gosip. Ibu bilang, saya nggak mau ikut. Saya mau tidur. Aku mau turu. Turu. Bisa. Aku mau bobo, mau tidur, nggak mau ikut. Ibah. Sare. Dapat pahala nggak? Dapat pahala nggak? Kenapa? Karena tidurnya ibu, tidurnya bapak justru mencegah dari kemungkaran. Nanti jam 2 saya mau tahajud. Saya mau tidur malam ini supaya bangun, sholatnya khusyuk, saya baca Quran, saya mau zikir, saya kuat sampai subuh. Tidurnya yang tadi mubah, yang nggak dapat apa-apa, tapi ternyata menunjang kebaikan, maka tidurnya dapat pahala. Enak nggak amal soleh? Enak nggak punya amal soleh? Ada seorang PSK, seorang pelacur. Apa bahasa Jembernya PSK? Hah? Apa? Dorok. Oh, apa bu? Hah? Apa? Pelacur, PSK, apa? Jakarta Jamblay apa? Jamblay. Sedok. Senok. Oke, senok. Mungkin snack ular. Senok. Wow. Ada dia senok. Ada senok. Tiap hari senok ya? Senok. Oh senok. Oke. Ada senok. Tiap hari kerjaannya menawarkan rempah-rempah. Hanya merem-merem diupah. Merem. Gini. Merem-merem diupah. Senok. Senok ini. Suatu hari melihat seekor anjing. Anjing di pinggir sumur. Lalu dia buka selendang, dia buka sepatu, dia kasih minum nih anjing haus. Allah kasih rahmat buat perempuan ini. Senuk ini dapat pahala, diampuni dosanya. Amal kebaikan dia kasih minum anjing haus. Cuman jangan sampai ini ceramah kedengeran senuk. Takut senuknya senut-senut. Kata senuk, nok. Nggak apa-apa kata soulmate. Ntar kita masuk surga juga. Wah, caranya gimana? Ntar habis kita nyenuk, ya kita cari anjing. Terus bawa segalon, anjing minum. Bukan itu nuk. Maksud riwayat ini bukan membenarkan senuk, tapi ini riwayat dari Abu Hurairah agar kita tidak meremehkan amal soleh. 1.000 rupiah masuk masjid masih lebih mulia daripada 1 juta main judi. Betul nggak? Udah gitu nggak di WD-WD, masang doang. Nggak di withdrawal, nggak di WD. Sehari 50.000, sebulan 1.500.000. Berharap makswin, nggak makswin. Ternyata 1.000 diterima, masuk surga. Wah Pak Ustadz, duit saya cuma 5.000, masa saya bantu masjid 5.000 dapat apa sih? Ternyata kurang semen. 5.000 bisa nambahin buat adukan semen. Ternyata yang 5.000 bisa bikin masjid sempurna. 5.000-nya bisa jadi tiket masuk surga. Jangan malu, ntar aja Pak Ustadz. Kalau saya punya duit 10 juta, 20 juta, 30 juta, 50 juta. Kalau punya 50 juta, malu beli motor. Nggak jadi nyumbang. Ntar Pak Ustadz kalau punya 100 juta, 200 juta. Begitu punya 200 juta, beli sawah.
Ntar Pak Ustadz kalau punya 1 miliar, 2 miliar, 2 miliar lo pindah ke Surabaya. Karena Pak Ustadz kalau punya duit 50 miliar, 50 miliar pindah ke Jakarta. Lah kapan nyumbangnya? Badiru bil a'mali sholihah. Kalau di depan ada kesempatan amal soleh, segera, walau cuman 1.000 rupiah. Ternyata amal 1.000 itu bisa menyebabkan Allah masukkan kita ke sorga. Amin. Jangan malu, jangan malu. Banyak kita, aduh malu, masa 1.000, masa 5.000, masa 10.000. 1 juta rupiah untuk orang yang kaya punya duit 1 miliar itu lebih mulia 1.000 rupiah dari orang yang punya duit cuman 100.000. Duitnya 100.000, nyumbangnya 1.000. Ini duitnya 1 miliar, nyumbangnya cuman 100.000. Itu jomplang. Jangan, amal soleh itu jangan nunggu besar. Kalau udah besar, itu bisa jadi awalnya niat untuk amal jariah berubah jadi amal gairah. Itu godaannya berat. Wah, ada 100 juta nih. Kemana lu kalau punya duit 100 juta? Ya, itu amal gairah juga. Beli baju, beli motor, beli mobil, jalan-jalan, pergi kemana-kemana. Niatnya tadi amal jariah, begitu banyak amal gairah. Cekot. Belanja sampai lupa. Padahal udah 100 juta duitnya, lupa beramal 1.000, lupa. Tadi 1.000 inget, 100 juta 1.000 aja lupa. Dari niat amal jariah jadi amal gairah. Artinya gairahnya tuh udah kemana-mana. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, pengen ini. Meninggal, belum nyumbang, belum sedekah sama sekali, belum sedikit pun untuk Allah. Na'udzubillah. Amal soleh, amalnya kecil, tapi ternyata bisa menyelamatkan dari siksa api neraka. Apalagi kalau amal besar. Ini pelajaran, jangan malu dalam beramal. Dulu ada sahabat Ansor datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kasihan tuh ya teman-teman saya, termasuk saya, orang-orang susah semua ini. Lihat orang-orang kaya punya duit, bisa pergi haji, bisa ngongkosin jihad, bisa beri peralatan tempur, bisa memberangkatkan orang. Kita ini orang-orang miskin, amal kita kalah sama mereka. Orang dulu kalau lihat orang kaya, yang dicari pahalanya, bukan sepatunya biar sama. Pah, tuh lihat tasnya baru. Papa kenapa nggak beli tas baru kayak dia? Enggak. Orang dulu kalau lihat orang kaya, enak ya jadi orang kaya, bisa nyumbang masjid, bisa bantu pesantren, bisa bantu orang miskin, bisa membiayai anak-anak yatim. Kita nih yang miskin-miskin bagaimana nih ya Rasul? Biar dapat pahala yang sama kayak mereka. Rasul, Nabi yang pengasih, penyayang. Kata Rasul, gampang. Baca aja nih wirid. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la haula wala quwata, 33 kali. Coba dibaca enggak? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu pahalanya kayak orang ngasih duit belanja jihad. Israel itu lawan Palestina berani, karena Palestina nggak punya persenjataan militer kuat. Tapi begitu lawan Iran cuma 12 hari. Habis itu ngadu sama paman Sam, Donald Trump. Ampun Donald,
kita nggak kuat ngelawan Iran. Ternyata benar punya senjata canggih. 12 hari minta berhenti perang. Lihat, jangan dipikir uang itu tidak berguna. Negara kecil macam Iran itu ketika dia punya senjata canggih, negara lain nggak ada yang berani. Punya rudal hipersonik, suaranya udah lewat, baunya ketinggalan. Allah. Baunya doang nih ketinggalan, bro. Dari Iran menuju ke Israel kurang lebih 2000 km. Wow. Hanya 400 detik. Nggak sampai 7 menit. Itu belum ganti celana, udah nyampe rudalnya. Belum, baru buar rudal udah nyampe udah. Coba, nggak sampai 7 menit. Ibu, kalau dandan berapa menit? Itu bedak belum nempel, rudal udah nyampe. Bayangin cepatnya 2000 kilo. Dari Jember ke Soekarno-Hatta berapa kilo? Paling 1000 kilometer. Berarti hanya 3,5 menit. Ibu mau nggak naik rudal ke Jakarta? Sampai di sono berantakan semua, Bu. Udah nggak ada, udah. Bukan ke Jakarta, ke akhirat. Langsung nggak tanggung-tanggung. Naik rudal. Wah, cepet banget. Dari sini kurang lebih 3 menit sampai ke Jakarta. Bayang tuh cepetnya kayak apa. Adroh belum selesai, rudal udah nyampe. Baru mau Allahumma sholli, nyampe rudal udah. Lu belum rapi tuh sholawatnya, nyampe tuh rudal. Kebayang nggak saat itu orang-orang punya duit di zaman Nabi bikin iri yang nggak punya duit, tapi Nabi kasih resep. Mau dapat pahala yang sama, baca tuh zikir Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar. Kira-kira dibaca nggak? Baca nggak? Habis sholat masih baca. Lu baca kapan? Pas lihat cewek, Subhanallah, Subhanallah, anak Pak Haji cakep juga tuh, Subhanallah. Jangan baca habis sholat, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Enak, dapat tuh pahala-pahalanya seperti orang-orang kaya itu. Sahabat bilang lagi, ya Rasul, kalau tuh orang kaya ngelakuin yang sama kayak kita gimana? Udah duitnya dipakai buat agama, dipakai buat nyumbang, zikir juga tuh orang kaya. Apa kata Nabi? Itu keutamaan dari Allah, kemuliaan tersendiri yang Allah berikan. Sebab orang kaya punya duit, capek kerja, belum tentu ingat zikir. Orang kaya capek keluar rumah, sampai di rumah belum tentu wiridan. Tapi orang kalau nggak punya kerjaan banyak, emang mau ngerjain apa lagi? Hah? Ya perbanyak aja wirid. Ya Allah, semoga dengan wiridan ini, semoga dengan zikir ini, hidup bahagia, hidup gembira. Subhanallah, 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 subhanallah. Oh, ngapain lagi? Ibu, kalau lagi nggak ada kerjaan ngapain, Bu? Main HP. Nah itu ya. Yang ketiga apa? Wa ali, bukan itu wa lu, bukan, masa wa ali, wa ali, watawa. Tuh ada berapa Bu Haji? Ada 4. Bu Haji enak banget makan mulu di belakang ya. Yang ketiga, menasehati dalam kebenaran dan menasehati dalam
kesabaran. Kebenaran itu nasihat keluar, sabar itu ke dalam. Saat orang memberikan nasihat, belum tentu yang dinasehati senang. Ngomongnya pelan, kalau tersinggung marah. Ibu pernah dipijit, diurut. Apa namanya diurut? Dipijet, dipijet. Kalau yang mijet tepat sasaran, walau cuman, aduh, itu yang mijet ditendang sama ibu bisa tuh. Duh, sakit, sakit. Ini padahal pelan loh saya megangnya. Iya tapi sakit. Oh karena tepat sasaran. Kita nasihati orang, walau pelan, kalau tepat, itu bisa marah tuh orang yang dinasehati. Tersinggung. Tahu apa sih nenek-nenek? Nasihatin anak muda. Lu makan nenek usianya udah lewat. Udah nggak usah ngomong dah. Ngomong ngerti enggak, nyembur doang. Udah diam-diam aja, mending ngurusin tuh. Belikan kafan di sono sama Quran. Cetak Yasin di sono. Ya Allah. Ibu udah tua, nasihatin anak muda. Disuruh nyetak cover Yasin. Disuruh beli kain kafan. Ya Allah. Ya Allah. Sabar. Jangan disumpahin anaknya jadi batu baterai. Kalau di Padang ada jadi itu malin kundang jadi batu, ibu jangan sumpahin jadi batu litium itu anak, jangan. Ya Allah, sabar. Anak saya nasihatin, saya diomel-omelin. Dinasehatin, anaknya ngomel, maka nasehati diri. Sabar, kalau saya sumpahin nih anak nanti celaka, nih anak nanti susah, sial seumur-umur. Sabar, sabar, sabar. Bisa nggak? Bisa ya, insya Allah ya. Kamu pernah pijet? Pijet di mana yang enak di sini? Oh, tukang pijetnya kamu. Kalau begitu saya di rumah gimana pijet? Kamu pijet plus juga enggak? Ini loh pijet plus. Pakai tambah plus. Ini sakit. Tapi kalau nggak sakit mau kenceng juga tidur. Wah tidur nih orang. Oh kenceng padahal ya orang nggak ada yang sakit. Nah itu nasihat. Ibu maaf ya, mau nggak suaminya kawin lagi? Enggak. Sama istri saya juga nggak mau, saya kawinnya nggak mau dia. Sama kayak ibu-ibu di Sidodadi. Tapi kalau kejadian nih suami ibu ya, jangan suaminya Bu April, suami ibu aja. Tiba-tiba nikah lagi, ibu nasehatin nggak? Langsung ngamuk. Nah, ibu nasehatin, emas punya saya aja. Manggil emas apa papa? Abah, Abah Suyono, Abah mengurus saya saja, Abah udah berat di akhirat. Jangan tambah lagi beban Abah dengan satu wanita. Kalau Abah tidak adil, nanti Abah di akhirat pengkor. Ya kan gitu kata Nabi, jalannya nggak bener tuh. Karena ada yang nggak beres tuh. Nanti kalau Abah tidak bisa mengurus amanah, di akhirat berat, akhir yang berat Abah. Perahu ini hanya muat untuk Abah dan aku. Jangan tambah satu penumpang lagi, nanti kita tenggelam semua Abah. Ya, yeah. Bisa nggak nasihatin begitu? Pak yang belakang santet. Abah mau disantet. Nggak kuat Pak Ustadz. Santet aja tuh laki. Jangan jangan ya. Sabar. Cari yang baru. Udah ngamuk, udah cari yang baru. Emang laki lo doang katanya. Aduh ya Allah. Mudah-mudahan sehat semua. Amin. Bahagia semua. Amin. Jadi pertama dua amal, tiga nasihat, kebenaran, kebaikan, yang keempat
Sabar. Kalau kita nasihati orang, jangan berpikir orang itu semua senang, orang itu semua suka. Kalau dia marah, dia tidak suka, dia tersinggung, bahkan dia menjauh, bahkan dia nggak mau berteman sama kita. Sabar. Bisa jadi ketika kita tidak mendukung apa yang menjadi kesalahannya, lalu dia meninggalkan. Sabar. Sabar. 4 itu modal yang Allah berikan. Kalau dipakai dengan baik, insya Allah mudah-mudahan modal itu menjadi kebahagiaan dunia dan akhirat. Waktu sudah menunjukkan pukul 11, kurang 15 menit. Oh, Bu April. Bu April mau ngobrol juga? Mau Bu April? Mau? Hah, mau ngobrol apa? Bu April. Apa aja boleh? Ya udah. Ada mic. Horeg. 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 Nah, cek. 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 Coba ini ditambah lagi apa nih? 1, 2. Oh, udah 1, mau tambah lagi jadi 2 dong ntar. Horeg. Horeg. Apanya diputer horeg? Bahasa gue dipencet doang. Cek. Cek horeg. Horeg. Cek. Horeg. Horeg. Yang. Bagaimana? Bau nggak? Malam minggu bawa cewek, malam minggu ya gak? Emang lu nggak bawa cewek ya? Jomblo lo. Kayak gua dong bawa cewek. Iya, ke kampung orang situ tadi ya. Bawa cewek gua mah. Iya, lu nggak ada cewek, lu pantesan lu main hadroh di sini. Dari jam 5 lagi lo. Itu ijo lumut. Ijo lumut. Apa tuh? Ikatan Jomblo, lucu dan imut. Wadah. Yang begini lucu. Bibir pada kering. Lu gak ada air apa? Susu, ada susu. Alhamdulillah, Bu April silakan disapa nih warga Sido Dadi, Jember. Sido Dadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Yai, Bu Nyai, Ustadz, Ustazah, Pak Kades beserta Bu Kades dan jajarannya, dan tim yang tadi menjadi bodyguard saya dari mulai turun mobil sampai dengan ke sini. Luar biasa. Banser. Tepuk tangan, mantap. Masya Allah. Itu banser pada jomblo juga? Ya. Itu emang seragamnya. Oh, seragamnya. Jangan ngaku-ngaku jomblo, ntar ada yang ngamuk di rumah. Oh, awas ngamuk nanti. Oh, di sini malah istrinya ikut. Oh, di sini ngawasin. istrinya. Hari ini karena ceritanya apa aja, saya mau cerita awal ketemu Ustadz Solmed. Mau denger nggak? Benar mau denger? Waduh. Tapi ini jadi apa ya? Jadi tadi dulu. apa? Tadi di awal Pak Kades Abah Suyono bilang, saya biar gini, saya ganteng seperti Ustadz Solmed. Iya. Pertanyaan gini, lu mau nggak kalau gue tuanya kayak Kades? Lu kalau tuanya kayak Pak Abah Suyono, gua kata April gini, mau lu tuanya kayak dia nanti. Jadi dia ketahuan masa depan saya tuanya begini. Abah bisa aja. Masya Allah. Tapi bener Ustadz Solmed nih umur 42, ubannya udah ada beberapa di kepala, banyak. Bu. Makanya saya pas lihat Abah, ya Abah, bener-bener kegambar, jangan-jangan nih 52 gua kayak Abah. Iya, mana alisnya tebelnya sama. Iya, tadi juga saya ngelirik tuh. Oh kayak gini masa depannya. Wah bener ya. Jadi saya cerita nih Bu. Iya. Awal dulu itu saya sama Ustadz Solmed ini temen satu sinetron. Apa enggak sinetron apa tuh? Pesantren dan rock and roll, benar. Nah, Ustadz Solmed ini tiap kali datang syuting gitu ya, semua teman-teman artis tuh pada salim, kecuali saya. Ya, sombong kali lo, enggak? Enggak. Enggak mau salim saya sama Ustadz. takut sama Ustadz bersarung, Bu. Oh, takut. Takut sama Ustadz sarungan. Iya. Emang Ustadz sarungan suka nyarungin loh. Saya ngeri. Jadi nggak pernah saya salim. Saya lewatin ya. Nah, terus udah gitu di rumah saya tuh, ibu saya kalau nonton TV pas Ustadz Solmed ceramah selalu bilang kayak gini,
ya Allah semoga anak saya dapat suami kayak gini nih. Terus kalau saya lewat, siapa kakak saya lewat, dengerin, nih kalau cari suami yang kayak begini nih, ganteng, pinter ceramah, Masya tuh mau cari apa lagi? Masya Allah. Ini istri yang begini kalau belum meninggal jangan dikubur ya Bu. Ditangkep loh. Jadi gitu Bu, saya tuh selalu ngenyek gitu ya, apa sih nih mama gitu. Nah malam takbiran, dulu tuh tahun 2011 ya. Ya, yang lebaran gak jadi. Lebaran diundur sehari, ingat? Nah, yang ketupat pada basi. Ya kan? Ingat ya? Nah, waktu itu betul. Bener. Jadi malam takbiran Ustadz Solmed nih nge-WhatsApp grup-grup artis. Oh, masih BB dulu. Oh iya, BBM. BlackBerry. Grup-grup artis semua ditanya, semua pada pulang kampung. Yang nggak pulang kampung cuma saya karena saya orang Betawi. Nah, Ustadz Solmed bilang, Pril, boleh nggak ke rumah? Saya bilang ini, aduh ngapain Mau dia ke rumah? takbiran. Tapi lumayan, kan daripada ketupat yang basi kebanyakan mendingan dimakan Ustadz ya. Lumayan loh, basinya baru dikit sehari doang. Waduh, itu santan loh. Mules itu. Nah, kenapa saya bolehin Bu? Saya pengen nyenengin ibu saya. Ya Allah. Saya ingat setiap kali ngelihat Ustadz Solmed, ibu saya seneng banget dalam hati saya. Itu nyari gratisan aja. Kalau ngundang saya mungkin katanya bayar kali. Udah, mumpung Iya. dia mau datang gratis ya. Kan ngundang Ustadz Solmed katanya mahal ya Bu? Kalau saya mah gratis, malah dia yang pengen datang. Kan lumayan ya Bu? Jadi niatnya mau khidmat nyenengin orang tua. Orang Tuh, tua. dengerin. Pesannya bahwa diizinkan datang karena mau menyenangkan ibu. Iya, Nah, betul. ini pesan anak muda nih. Betul. Terus apa lagi? Nah, akhirnya Ustadz Solmed datang, ibu saya udah dandan rapi banget, udah Gembira dandan. ya, bahagia. Saya dulu belum pakai jilbab, masih Betul. pakai masih pakai celana pendek ya kan. Terus Tintin kata ibu saya, itu bukain tuh, itu mungkin Ustadz Solmed yang datang, saya bukain Bu. Keluar asistennya Ustadz, semua ngelihat saya pada istighfar, astagfirullahaladzim gitu. Pikir hantu kali ya? Saya juga mikir. Oh, malam takbiran ada yang begini nih. Jadi udah saya suruh masuk, terus ibu saya udah marah-marah, pakai bajunya yang sopan gitu ya. Saya disuruh ganti. Udah selesai itu sudah jam 9, setengah 10 lah waktu itu. Terus saya bilang, Ustadz, udah malam. Kayaknya menurut saya tuh udah selesai nih. Ibu saya udah seneng, udah ngobrol, udah segala macam. Saya bilang, Ustadz, udah malam. Gak baik ke rumah perempuan malam-malam. Silakan pulang aja. Jadi saya usir, Bu. Aduh, udah nggak dibayar, diusir lagi. Terus? Ini warga Purwodadi mah gak gitu ya. Iya, si Dodadi. Oh, si Dodadi. Oh, kalau masuk angin Sido muncul. Terus? Nah, akhirnya Ustadz pulang. Besoknya ini emang Ustadz juga banyak akal, mau deketin kita. Jadi WhatsApp lagi, BBM lagi ya. BBM. BBM bilang, April boleh nggak datang lagi? Waduh, ngapain lagi nih? Nah, akhirnya datang dengan alasan katanya kan kemarin udah silaturahim sama orang tua. Masa Lebaran nggak silaturahim lagi? Oh, jadi laki begitu. Kalau bohong jangan tanggung-tanggung. Datang ke rumahnya. Statue gitu. Iya, datang. Tapi yang saya Terus? ingat waktu itu Ustadz Solmed bener-bener so akrab banget sama orang tua saya. Jadi itu dipanggil ya semuanya. Ibu saya baru kenal, udah dipanggil main mamah-mamah aja. Mama. Terus Ayahnya udah gitu, saya panggil Baba. iya Baba. Baba. Nah, turun dari mobil itu ya, dibawain parcel-parcel gitu ya. Jadi kan orang tua seneng ya. Itu saking akrabnya saya Bu sama Baba. Saya ketemu Baba, sampai saya ajak Mbak main catur Mbak. Mbak, ayo Mbak main gitar Mbak. Sampai saya bingung mau main apa. Saya hampir mau ajak nyopet bareng sudah. Mbak, ayo Mbak nyopet Mbak. Saking akrabnya. Tapi enggak lah, masa Baba diajak nyopet. Iya Bu, saya pikir gini dalam hati, ya Allah ini Ustadz baik amat ya sama orang tua saya, segala Tuh begitu, kalau bohong jangan tanggung. Iya. Tapi setelah saya tahu, setelah saya menikah ya, itu parcel bukan beli sendiri dari jamaah. Iya. Saya Nah, tahu. ini pesan untuk Pak Kades, jangan lupa parcel. Jadi Pak gitu. Kades. Nah, akhirnya dari mulai saat itu Ustadz Solmed mengajak ta'aruf. Jadi ngomongnya ke orang tua saya untuk berta'aruf.
3 minggu setelah itu saya dilamar. 2 minggu setelah itu kita menikah. Jadi kurang lebih nggak nyampe 2 bulan langsung menikah. Alhamdulillah. Gitu. Tuh begitu. Lu udah ngasih makan mie ayam. Habis itu diambil orang gara-gara bakso. Kebanyakan ngasih mie ayam lu. Iya, bosen jadinya sama lu. Iya. Ini ada bakso dia ngambil bakso. Ya. Hah? Jadi bolot ya? Molor. Mekar. Oh mekar, iya lu kasih mie ayam mulu. Gitu. Bosen jadinya, langsung lamar. Gitu. Bener. Jadi pesannya nih, di tahun baru ini ya, ini kita kalau bicara harusnya yang baik-baik karena omongan adalah doa. Betul. Makanya kalau saya ingat itu ya, ibu saya yang nyeletuk itu terus dan ada keinginan dalam hatinya, ternyata apa yang diinginkan bisa terjadi. Ini ibu-ibu ini pada ngomong gitu, ya Allah pengen tuh punya mantu kayak suaminya April. Lah jangan gue lagi ntar jadi mantunya enggak ya? GR banget. Ya, dipikir gue nggak mau apa? Masya Allah. Artinya gini Bu, kalau punya keinginan sampaikan saja ke Allah. Betul. Jangan takut, jangan ragu, minta. Nah ini April cerita bahwa dulu hanya sekedar suka, itu soulmate di TV, enak ya kalau punya mantu. Itu kan kayak omongan-omongan kayak iseng, Hayalan aja, hayalan, tapi ternyata begitu ada malaikat diantarkan ke Allah malah jadi kenyataan. Gitu maksudnya ya. Kurang lebih begitu, makanya mulai sekarang bicaranya yang Cakep-cakep. bagus-bagus, yang baik-baik, biar jadi doa baik buat kita semua. Amin. Betul. Amin ya Robbal. Amin ya Rabbal Alamin. Alamin. Apalagi ceritanya ya di sini ya. Jadi Ini itu nggak aja. pada ngantuk emangnya? Belum. Lu jangan kebanyakan cerita, ntar lu ngomongin gua di sini. Udah Iya. cerita itu aja. Ntar lu ceritanya Takut banyak. makin panjang ya. Ntar cerita yang lain-lain lu ceritain semua di sini. Ntar aja. Iya. Nah, kan kita kan tiap ntar kalau diundang lagi sama Pak Kades ya, Pak Kades ya. Iya, ntar buat cerita berikutnya. Iya. Nanti episode selanjutnya ya Ya. ibu-ibu ya. Nanti kita ketemu lagi. Insya Allah saya doain semua yang di sini pada sehat, Amin. panjang umur, Amin. anak keturunannya jadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Doain juga Insya Allah anak kita nih si kembar 7 tahun Ya. mau mondok di Anur 2 Al-Nur Al-Murtado. Al-Murtado, Insya Allah. Hulu Lawang, Malang. Jadi iya di ini tempat kamu ya bukan? Oh mondok di situ? Hah? Lu ngarang Iya, lu? aja. Oh iya di tempat dia katanya. Oh nyopet di situ dulu. Oh jadi anak saya Insya Allah mulai tahun ini 7 tahun itu umurnya, atas saran dari guru saya Kiai Manaf, akhirnya pesantren di sana. Mohon doa semoga betah ya. Amin ya Rabbal Karena baru kelas 2 Alamin. SD, masih kecil. Iya. Ya, masih kecil, masih kelas 2 SD. Itu yang kembar Akil dan Mahir. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mewujudkan tadi tuh keimanan yang kuat, akhlak yang mulia, ilmu yang manfaat, dan semoga menjadi penyelamat dan syafaat orang tua kelak di akhirat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih para guru, para masyayikh. Semoga perjumpaan kita diberkahi oleh Allah dan semoga urusan kita dilancarkan semuanya. Minta maaf dengan segala kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.